warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lemriang, yang saya hormati Bapak Dwi Marsono sebagai presentator dalam acara seminar orientasi B3K, yang saya hormati Ibu Dini sebagai Taklim SD Negeri 1 Lemriang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayahnya sehingga pada hari ini, pada acara yang berbahagia ini, kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa menemui suatu apapun. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, sebagai moderator pada acara hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua paparan laporan dari P3K, acara yang ketiga evaluasi atau masukan dan penilaian dari mentor. Adapun acara yang keempat adalah tanggapan dari P3K. Kemudian merupakan acara yang terakhir adalah pembacaan kesimpulan dan penutup oleh moderator. Demikian tadi susunan acara pada hari ini pada pelaksanaan seminar orientasi P3K Kabupaten Temanggung 2024 di SD Negeri 1 Lempuyang. Baiklah, selanjutnya untuk memulai acara ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, acara pelaksanaan seminar orientasi P3K Kabupaten Temanggung 2024 di SD Negeri 1 Lempuyang dimulai dan dinyatakan dibuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu paparan laporan dari pegawai P3K kepada Bapak Dwi Marsono SPD, dipersilakan. Seminar orientasi P3K pengembangan diri dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2024 kepada Ibu Bu Wasila selaku pembawa acara yang saya hormati, dan tidak lupa kepada Ibu Dini selaku administrasi SD Negeri 1 Lempuyang yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kegiatan di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, perkenalkan untuk kegiatan seminar orientasi P3K pengembangan diri dan etika instansi pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2024, saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang kurangnya minat baca pada siswa di SD Negeri 1 Lempuyang. Ini data diri saya, nama Dwi Marsono, unik
SD. Latar belakang: guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi strategi pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Untuk jenis guru, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi P3K. Maksud dan tujuan: mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya agar peserta dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, melaksanakan tugas secara profesional sehingga dapat mengerjakan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk membentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K profesional yang dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin, nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran menguasai kompetensi teknis di bidang tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat atau abdi masyarakat yang paling strata paling bawah, sebagai pelayan masyarakat. Waktu dan tempat: Uling Geraha Bumi Temanggung, pembukaan penyampaian materi official orientasi P3K 14 Mei 2024 oleh BKPSDM Provinsi Jawa Tengah. Klasikal pengenalan diri dan etika pada instansi Kabupaten Temanggung diadakan pada 4 sampai 5 Juli 2024. Luring dan Baring SD Negeri Lempuyan diadakan tanggal 2 Juli dan dilaksanakan monitoring yang dilaksanakan pada hari ini. Visi nilai etika pemerintah Kabupaten Temanggung: visi terwujudnya masyarakat Temanggung yang tentrem, ngaron, gandeng. Upaya untuk mewujudkan misi Kabupaten Temanggung 2018 sampai 2023 dirumuskan 3 misi pembangunan Temanggung sebagai berikut. 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya. 2. Mewujudkan perdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Ini contoh struktur kepala dinas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Nilai dan etika OPD SD Negeri 1 Lempuyan. Visi sekolah: terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, berkarakter, profil pelajar Pancasila yang peduli lingkungan, sehat, dan bahagia. Misi: membentuk siswa yang berakhlak mulia, mendorong siswa untuk berprestasi. 3. Meningkatkan kesadaran berbudaya. 4. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila. 5. Mengembangkan kesadaran lingkungan. 6. Mendorong kesehatan dan kebahagiaan siswa. Tupoksi P3K di OPD SD Negeri 1 Lempuyan. 1. Guru bertugas mengelola pembelajaran. 2. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien. 3. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran pendidikan
pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. 4. Pembinaan terhadap siswa. 5. Pengelolaan kelas. Rencana kerja P3K yang sudah saya rumuskan dalam beberapa bulan ini, identifikasi masalah yang terjadi di negeri 1 Lempuyan. 1. Kurangnya minat baca siswa. 2. Kurangnya pemahaman literasi numerisasi pada siswa. 3. Kemampuan siswa memahami soal cerita masih rendah. 4. Tingkat penguasaan kosakata anak masih rendah. Isu yang diangkat: kurangnya minat baca siswa. Kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan dalam jangka waktu ke depan. Yang pertama, menyusun jadwal kegiatan pembiasaan. Tahapan kegiatan: melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan menjadwalkan kegiatan pembiasaan membaca siswa. Mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu guru tentang adanya jadwal kegiatan pembiasaan membaca siswa. Mencetak jadwal kegiatan di setiap kelas. Output hasil kegiatan dan tahapan: adanya masukan dari mentor tentang penyusunan jadwal kegiatan pembiasaan siswa, mendapat dukungan dan antusias Bapak Ibu guru, tersedianya jadwal. Penerapan nilai-nilai berakhlak: terbuka dalam bekerjasama untuk meningkatkan nilai tambahan kolaboratif. 2. Pembinaan siswa terkait pembiasaan pembacaan sebelum pembelajaran. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan jadwal kegiatan pembiasaan membaca siswa. Menyampaikan informasi akan pentingnya pembiasaan membaca ke siswa. Membina siswa terkait pembiasaan membaca. Output hasil kegiatan dan tahapan: adanya masukan saran dari mentor tentang menjadwalkan penyusunan kegiatan pembiasaan membaca. 2. Tersedianya jadwal. 3. Penugasan berupa pembiasaan membaca di sekolah. Penerapan nilai berakhlak: membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. 3. Sosialisasi jadwal kegiatan pembiasaan membaca siswa. Memberikan jadwal pembiasaan membaca di kelas. Tersedianya jadwal. Memberikan himbauan untuk giat membaca di kelas dan di rumah. Hal penugasan dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembiasaan membaca. Melaksanakan pengawasan kegiatan membaca. Tersedianya jadwal. 5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan pembiasaan membaca siswa. Output hasil kegiatan dan tahapan. Laporan pembiasaan membaca siswa yang selaras dengan penerapan nilai-nilai berakhlak. Penerapan nilai berakhlak: 4. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, berorientasi layanan. 5. Meningkatkan citra positif sekolah dengan adanya kegiatan membaca loyal. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai tujuan rekrutmen. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman pengenalan diri pada ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. 3. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dan nilai-nilai budaya kerja pemerintah Kabupaten Temanggung. Kesimpulan dan saran mungkin nanti bisa dilanjut untuk dari Ibu mentor. Itu cukup dulu paparan dari saya.
mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa dilanjut dengan tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Tempat waktu saya persilakan. Marsono SPD. Selanjutnya acara yang ketiga adalah evaluasi atau masukan dan penilaian dari mentor kepada Ibu Berdiati SPD. Waktu berapa? 2024, terutama kegiatan ini dilakukan oleh Bapak Dwi Sumarsono SPD selaku P3K baru di SD Negeri 1 Lumpiang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Berdiati selaku mentor dan juga kepala sekolah dari SD Negeri 1 Lumpiang. Izinkan saya tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dwi Sumarsono, bahwa tadi Bapak Dwi Sumarsono ketika memaparkan mengambil tema yaitu kurangnya minat membaca pada siswa di SD Negeri 1 Lumpiang. Nah, hal ini tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan orientasi ini tujuan dan juga latar belakangnya alhamdulillah sudah dipaparkan dengan baik oleh Bapak Dwi Sumarsono bahwa dari tujuan kegiatan ini adalah tujuannya adalah membina atau membekali P3K itu nanti supaya bisa menerapkan nilai dan etika yang kemarin sudah didapatkan ketika MOOC dan orientasi di Temanggung, kemudian sekarang implementasinya adalah di sekolah. Kemudian latar belakangnya tadi sudah disampaikan juga dan perlu dipahami Pak Dwi Sumarsono bahwa latar belakang kegiatan ini adalah tadi sudah disampaikan yaitu membentuk guru yang profesional, di mana tugas utama kita sebagai guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan evaluasi. Jadi latar belakang ini perlu dipegang benar-benar bahwa memang tugas kita sebagai guru itu mulia sekali, dari mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Dan semua rangkaian itu dilakukan dengan baik, tidak ada mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, tidak. Tapi silakan itu dilaksanakan dari perencanaan sampai evaluasi itu dengan baik. Nah, selanjutnya kegiatan ini memang ditujukan untuk P3K terutama yang baru, disesuaikan dengan tujuan dari pemerintah Kabupaten Temanggung tadi mewujudkan sumber daya yang berkualitas, terutama adalah bagi panjenengan yang kemarin sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K baru. Monggo kegiatan ini dilaksanakan sebaik mungkin supaya Bapak Dwi Sumarsono bisa mengupgrade kualitas dirinya, karena nanti Bapak Dwi Sumarsono akan menjadi panutan anak-anak di kelasnya dan juga di sekolah SD Negeri 1 Lumpiang. Kemudian tujuan dari kegiatan ini tadi adalah membentuk sikap. Nah, selama masa orientasi, silakan kemarin sudah mempelajari tentang materi-materi bagaimana sikap dan etika P3K, silakan itu diterapkan supaya sikap panjenengan benar-benar mantap. Dan paling utama adalah silakan dilaksanakan dengan baik. Nah, terkait program yang tadi sudah direncanakan oleh Bapak Dwi Sumarsono, yaitu kurangnya minat membaca pada siswa di SD Negeri 1 Lumpiang, saya ucapkan terima kasih karena panjenengan sudah mau mengangkat tema ini. Memang tema ini kalau saya rasa sudah tepat dengan kondisi di lingkungan SD Negeri 1 Lumpiang, karena kita pun berdasarkan rapor pendidikan kemarin untuk literasi dan numerasi sudah ada peningkatan walaupun belum terlalu signifikan. Nah, harapan saya nanti dengan Pak Marsono mengangkat tema ini, harapannya adalah di masa mendatang. Tadi jenengan memaparkan bahwa ini adalah program di tahun pertama. Nah, harapan saya ini semoga saja terlaksana dengan baik, dilaksanakan dengan baik sehingga nanti membawa perubahan untuk literasi dan numerasi menjadi meningkat. Rencana kerja yang jenengan sudah paparkan, tolong slide-nya dikebawahkan Pak Mat.
di bagian rencana kerja yang kolom-kolom. Ya, ke bawah lagi. Bawahnya lagi. Pelaksanaan dan kelima evaluasi. Menurut saya ini untuk tema yang diangkat itu sudah cukup baik, dan apalagi kalau di bagian depan, di bagian identifikasi masalah, jenengan akan lebih baik lagi. Misalkan ini sudah lengkap menurut saya, minat baca ya kurangnya pemahaman literasi, kemampuan siswa masih rendah. Ini alangkah baiknya jikalau identifikasi itu disebutkan juga sumbernya adalah data rapor pendidikan SD Negeri 1 Lembuyang. Mungkin supaya orang lain ketika nanti membaca, oh ini tidak identifikasi masalah yang secara acak ngarang, tetapi memang berdasarkan data, karena memang segala sesuatu itu berdasarkan data. Jadi di identifikasi masalah alangkah baiknya nanti dilengkapi dengan sumber datanya apa. Jadi rapor pendidikan, karena memang segala sesuatu itu kita sekarang didasarkan pada rapor pendidikan. Nanti bisa dengan presani rapor pendidikannya, terutama yang literasi dan numerasi. Kemudian selanjutnya di sini rangkaian kegiatan yang jenengan buat menurut saya sudah lengkap, mulai dari menyusun sampai evaluasi. Menyusun adanya konsultasi dengan mentor ya, kemudian konsultasi, kemudian baru sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, Pak Mas, sebenarnya di sini sudah ada kegiatan untuk pembiasaan literasi. Berarti nanti dalam prosesnya jenengan melaksanakan program tahunannya jenengan menguatkan kegiatan yang sudah ada di SD Negeri 1 Lembuyang. Kalau kemarin kita jadwalnya setiap hari Selasa ya, maaf, bukan Selasa, Rabu. Ya. Kemarin sudah ada setiap hari Rabu itu memang ada pembiasaan literasi, dan literasinya juga ada numerasi, ada literasi yang lain. Nah, berarti nanti ini juga sejalan dengan program yang sudah ada di SD Lembuyang. Nanti Pak Marsono bisa lebih menguatkan, bisa memberikan variasi lagi dalam kegiatan literasi. Di sini mungkin langkahnya sudah lengkap. Sedikit tambahan untuk yang kedua, Pak. Di situ kan dengan menyusun jadwal sudah betul. Kemudian pembinaan. Ini saya agak lanjut dengan menyusun jadwal, kemudian pembinaan, baru sosialisasi. Nah, tolong untuk yang kedua nanti dikonfirmasi nih. Kalau di situ kan tahapannya melakukan konsultasi, menyampaikan informasi, kemudian membina siswa. Nah, ini apakah setelah menyusun jadwal kemudian baru pembinaan, baru sosialisasi ke anak, atau kalau menurut hemat saya menyusun jadwal kemudian melakukan konsultasi itu yang tahap kedua, baru sosialisasi, baru pelaksanaan dan evaluasi. Nah, nanti mohon ditanggapi untuk yang kedua, Pak. Sementara dari sini sudah cukup lengkap. Monggo untuk nilai-nilai berakhlak, kolaboratif, panjenengan harus bisa bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang sudah lebih dahulu di sini, dengan kepala sekolah, dengan siswa-siswi dan juga dengan komite. Kemudian harmonis ya. Di sini dalam prakteknya jenengan harmonis, nanti harus bisa menciptakan kondisi bekerja yang nyaman ya, kondusif. Kemudian tadi yang saya sampaikan di sini sudah ada kegiatan kebiasaan literasi, berarti jenengan nanti harus lebih berinovasi, mengembangkan kreativitas, kemudian supaya kegiatan itu lebih bervariasi. Berarti jenengan juga harus adaptif. Oh, di sini sudah ada rencananya, jenengan tambah kemampuan mereka dalam pemahaman literasi dan numerasi. Itu juga merupakan layanan terhadap sekolah, karena kita pun sekarang dinilai tentang literasi dan numerasi. Kemudian monggo karena ini dengan masih awal dan selanjutnya saya harap jenengan nanti bisa melakukan pembiasaan yang baik, tingkah laku juga yang baik, terutama dalam program jenengan yaitu literasi. Ketika kita mau memberikan program literasi kepada siswa kita,
berarti kita pun juga harus memberikan contoh. Kita juga guru yang literat seperti itu. Ya, mungkin satu saja yang saya sampaikan tadi, mohon nanti ditanggapi ya Bapak. Harapan saya semoga kegiatan ini nanti panjenengan bisa berjalan dengan baik. Sekiranya nanti masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan, kita bisa berkonsultasi lagi. Tetapi secara garis besar, secara keseluruhan, untuk program yang jenengan rencanakan, menurut saya sudah baik. Tinggal nanti di pelaksanaan, monggo dilaksanakan dengan baik. Dan paling penting, perencanaan sudah ada, pelaksanaan silahkan dilakukan sebaik mungkin dengan selalu melakukan refleksi dan evaluasi. Karena rencana sebaik apapun dilaksanakan, kalau dalam pelaksanaannya kita tidak melakukan refleksi, kurangnya saya apa, lebihnya apa yang perlu ditambahkan. Kalau tanpa melakukan itu, maka rencana itu tidak akan mencapai tujuan yang disampaikan di awal. Jadi refleksi, evaluasi silakan untuk selalu dilakukan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Mar. Kurang lebihnya mohon maaf dan minta tanggapan Pak Mar untuk yang tahap kedua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Wasilah selaku moderator. Bisa diambil manfaatnya, kemudian bisa dilaksanakan segala apa yang disarankan, terutama tadi banyak sekali diberikan arahan, kemudian ada 2 poin yang merupakan saran atau masukan. Acara selanjutnya adalah tanggapan dari P3K kepada Bapak Tri Masoleh sendiri dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya tentang yang kegiatan 2 pembinaan siswa terkait pembiasaan membaca sebelum pembelajaran. Saya akan menanggapi sedikit yang saya akan sampaikan di tahapan ini. Ada 3 tahapan melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan menjadwalkan pembiasaan membaca siswa. Kedua, menyampaikan informasi pentingnya pembiasaan membaca siswa ke siswa. 3, membina siswa terkait pembiasaan membaca. 1, melakukan konsultasi kepada mentor atau selaku kepala sekolah untuk membuat jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, di antaranya dari kelas 1 sampai kelas tinggi, dijadwal agar tidak akan ada antara kelas bawah dan kelas tinggi, karena kalau ada campuran antara kelas bawah dan tinggi mungkin akan mengganggu kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, menyampaikan informasi penting pembiasaan membaca ke siswa. Tersedianya jadwal. Tersedianya jadwal itu bisa sebelum kegiatan akan dilaksanakan di dalam kelas, kita bisa menggunakan di lingkungan sekolah yang ada di sekolah itu sendiri. Contoh, di perpustakaan bisa, di halaman depan kelas juga bisa, sambil kita mengamati kegiatan atau benda-benda yang ada di sekitar kita, itu sebagai bahan yang dasar untuk membiasakan untuk membaca dengan keadaan dimanapun kita berada. Ketiga, membina siswa terkait pembiasaan membaca. Penugasan berupa pembiasaan membaca di sekolah. Jadi di sekolah kita akan membiasakan siswa membaca, tidak harus di dalam kelas. Jadi di lingkungan manapun, selagi kita ada kesempatan untuk membaca, kita gunakan waktu itu untuk latihan membaca atau membaca buku majalah maupun buku pelajaran yang sudah disediakan oleh sekolah. Karena dari sedikit pembiasaan itu, maka kemampuan akan bertambah untuk minat baca tersebut, karena siswa itu masih
kurang minat bacanya karena belum terbiasa dengan hal-hal yang kecil, karena mereka inginnya lihatnya yang instan-instan seperti di HP. Kita juga bisa manfaatkan dari fasilitas yang sudah disediakan seperti Google. Itu juga kalau siswa sudah diajari dari dasarnya dulu, mungkin bisa kedepannya bisa meningkatkan dengan baca siswa. Cukup sekian mungkin dari saya. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang kurang jelas maupun kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Pada hari ini sedikit saya mohon izin untuk masalah tambahan yang tadi. Mungkin yang dimaksud mentor itu adalah sosialisasi ke siswa dulu sebelum penjadwalan, atau Pak Marsono tadi ada aja nih buat silang. Kalau menurut hemat saya mungkin jenengan hanya tukar tempat saja. Setelah penyusunan jadwal, sosialisasi baru pelaksanaan pembinaan. Nah, kalau tadi yang dinampakkan kan, oh itu memang sudah pada tahap pelaksanaan, berarti itu diletakkan setelah sosialisasi. Seperti itu, Bu Asila. Terima kasih. acara sudah kita laksanakan dengan baik, alhamdulillah berjalan lancar. Tiba saatnya pada acara yang terakhir adalah pembacaan kesimpulan dan penutup oleh moderator. Izinkan saya sebagai moderator pada hari ini akan membacakan kesimpulan yang sempat saya catat. Di antaranya adalah yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan presentasi dari P3K tahun 2024 ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, serta berbudaya. Kemudian tupoksinya itu adalah mengelola pembelajaran. Di antaranya ada beberapa yang sempat saya rangkum, kemudian ada melaksanakan tugas pembelajaran dan seterusnya. Kemudian untuk rencana kerjanya itu Pak Marsono mengangkat isu kurangnya minat baca siswa di SD Negeri 1 Lempuyang. Tadi sudah disampaikan oleh mentor yaitu Ibu Diani SPD bahwa isu yang diangkat itu sudah tepat karena sesuai dengan kondisi di SD Negeri 1 Lempuyang itu memang minat bacanya agak kurang, walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap hari Rebo. Namun menurut nilai yang ada di rapat pendidikan itu masih ada perlu sekali adanya peningkatan. Oleh karena itu tadi dihimbau oleh Ibu Mentor bahwa identifikasi masalah yang disusun itu sebaiknya ditulis sumbernya dari mana. Itu yang bisa saya catat sedikit dari tadi apa yang disampaikan. Kemudian untuk nilai yang berakhlak itu tadi sudah disampaikan, ada kolaboratif, kemudian harmonis, kemudian ada adaptif, kemudian berorientasi pada layanan serta loyal. Kesemuanya ini, poin-poin ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurdiani SPD bahwa nilai berakhlak ini tentunya mohon dilaksanakan sebaik-baiknya, terkait juga dengan tupoksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kegiatan yang sudah direncanakan itu dilaksanakan